Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita halaman 34. 12 baris dari bawah, dari atas ke bawah. Cerita ahlu tarikh. Cerita ahlu tarikh, ahli sejarah. Dalam Islam itu Bapak Ibu ada sejarah. Ada namanya, kalau dulu kami belajar di pesantren, ISKI, sejarah kebudayaan Islam. Itu di pesantren. Nah, kemudian kalau kitab-kitab bahasa Arabnya ada namanya Tarikh Muhammadur Rasulullah. Ada lagi Tarikh Khulasah Nurul Yakin. Ada lagi nama kitab Nurul Yakin. Itu sejarah tentang Rasulullah semua. Kemudian naik lagi ke atas namanya ada Tarikhul Khulafa. Tarikhul Khulafa itu sejarah khalifah yang empat. Bagaimana kepemimpinan Sayyidina Abu Bakar, bagaimana kepemimpinan Sayyidina Umar, bagaimana kepemimpinan Sayyidina Utsman, bagaimana kepemimpinan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Itu ada di pesantren Tarikhul Khulafa. Kalau hendak luas lagi tentang sejarahnya Rasul, tentang Islam, tentang ghazwah perang di dalam Islam, itu harus membaca Sirah Ibnu Hisham. Ada kitabnya, Sirah Ibnu Hisham. Ada lagi yang populer zaman sekarang, Ar-Rakhim Makhtub. Ada lagi Bapak Ibu sejarah tentang Rasulullah itu kalau ingin puas juga, namanya Fiqhus Sirah. Luas. Belum ada khusus, kitabnya tebal, karangan Syekh Hasan Masyah tentang perang dalam Islam, ghazwah dalam Islam. Kalau ghazwah itu dipimpin Rasulullah, kalau syariah dipimpin sahabat. Kenapa maka ada perang di dalam Islam? Makanya di dalam fikih ada namanya bab jihad, bab tentang jihad, tentang perang. Nah, orang yang tidak mengerti sejarah atau dangkal ilmu sejarah, maka ini yang berbahaya. Islam itu dianggap agama teroris, tidak. Itu pembelokan sejarah. Nah, Islam dianggap teroris, tidak. Islam dianggap keras, tidak. Ini tidak terima. Islam selalu dikambing hitamkan, tidak. Coba pian-pian jauh yang belajar tentang Islam lengkap memahami sejarah. Kitab-kitabnya ada, yang mau bacanya ada banyak. Kitab-kitabnya ada. Kita ambil contoh Bapak Ibu. Nah, kita ambil contoh. Kenapa maka ada perang Badar? Kenapa maka ada perang Uhud? Itu karena orang-orang Arab yang berdagang di macam-macam diganggu-ganggu. Itu asalnya. Diganggu-ganggu. Bahkan ada yang dibunuh. Atau terjadi perang. Sedikit nih bicara tentang sejarah. Nah, lalu Bapak Ibu, Islam tidak menyerang, belum ada perintah jihad, belum. Di Mekah Rasulullah dakwah, tantangan, rintangan, cobaan, gangguan, cemoohan.
dihadapi oleh Rasulullah. Banyak para sahabat di ketika itu Bapak Ibu diganggu, bahkan dibantai. Belum Islam diserang, Islam diganggu, Islam dibantai. Sejarahnya segitu. Lalu Allah memerintahkan hijrah ke kota Madinah. Hijrah ke kota Madinah. Belum ada perang. Umat Islam waktu itu ada umat lagi. Hijrah Rasul ke kota Madinah. Akhirnya para sahabat menyusul hijrah ke kota Madinah. Dengan akhlaknya Rasulullah, berkembanglah Islam di kota Madinah dan Rasul tetap dakwah. Ingat, dakwah bukan menjajah. Dakwah bukan menjajah. Dakwah itu perintah Allah. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dakwah Bapak Ibu. Sejarah Rasulullah dakwah di kota Madinah. Dirangkul Rasulullah orang-orang Madinah. Orang muhajirin yang datang dari Mekah menuju Madinah namanya kaum muhajirin. Orang-orang Madinah penduduk asli namanya kaum Ansar. Lalu Rasulullah merangkul. Sekarang kenapa ribut? Tidak tahu sejarah. Sekarang kan ribut. Wali Songo datang ke Indonesia, dakwah. Habaib datang ke Indonesia, dakwah. Tentang cerita yang menjajah, yang datang ke Indonesia Belanda, dakwah. Belanda. Jepang datang, dakwah. Dakwah. Nikah datang, sampai ke situ sejarah. Terjadilah Bapak Ibu perlawanan rakyat Indonesia. Ki Hasyim Asy'ari, nah ini mengarang bab jihad. Terjadilah perlawanan. Sepakat para ulama Nusantara dan para habaib untuk berjuang memerdekakan Republik Indonesia. Itu jihad. Buku itu dikarang oleh Ki Hasyim Asy'ari, kayaknya Gus Dur. Nah itu Pak sejarahnya dulu tuh. Menang, alhamdulillah. Terjadi pemberontakan setelah merdeka. Ada sedikit pemberontakan. Ayo Bapak Ibu. Macam-macam loh. Pemberontakan Kartosoewirjo, pemberontakan Kahamudaka, pemberontakan Ibnu Hajar. Guru Dini tahu belajar tentang Indonesia. Itu sejarahnya. Terjadilah kesatuan persatuan rakyat Indonesia bersama TNI, bersama apa namanya dahulu tuh lupa nah nama TNI dan Polri itu apa dahulu tuh. Ya PKR, iyalah. Nah itu Pak Ibu bersatu perang. Alhamdulillah akhirnya merdeka ketika 17 Agustus 1945 dan semua pemberontakan bisa diatasi. Jakanya kada kuat nang hadir ulama habaib di Indonesia bisa komunis. Nah itu sejarah. Kanak-kanak ini kada tahu lagi. Beruang Lehman tuh apa aja bulan. Nama lapangan sepak bola. Tuh di Bundaran tuh apa siapa aja bulan. Mobil tank. Di Bundaran yang andang itu mobil tank bulan. Ikan pernah masuk ke Bundaran dulu, ngelihat aja dulu. Ada makam lah, ada tidak. Ikan orang mana?
orang asli Goroy Martapura Ikambang Banjarbaru pindah dari Banjarbaru ada tahu Brigjen Hasan Basri. Nah, sejarah-sejarah yang ada tahu lagi. Nah lalu Pak Ibu ahli sejarah, ini kita kembali lagi kalau kita bahas kepanjang lebar. Ahli sejarah di dalam kitab mereka, nah ada kitab sejarah dalam kitab mereka adalah segala manusia segala manusia waktu itu banyak nih apabila berpagi-pagi pada zaman hajat ini nama pemimpin mereka. Hajat itu nama pemimpin di ketika itu. Bertanya mereka itu kepada Hajat ini nama pemimpin. Anggaplah kita ini misalnya kalau kita di desa kepala desa, kalau di RT Bapak RT, nah, kalau RW di RW, kalau misalnya di kabupaten Pak Bupati, di camat kan Pak Camat, kalau ini ke kota Madia gubernur wali kota, ke provinsi Pak Gubernur, di negara presiden, nah, kerajaan raja, nah, Hajat ini nama kepala pemerintahan. Lalu masyarakat itu pagi-pagi menemui Hajat pemimpin. Mereka itu bertanya, siapa kena bunuh semalam ini? Siapa yang dibunuh malam ini? Kan ada namanya tuh Hukum Pancong. Nah, itu tuh. Siapa yang dibunuh? Dan siapa orang yang kena solanya? Solanya itu polisi karena cambuk. Siapa orangnya? Dua pertanyaan lah. Dan siapa orang yang kena pukul? Nah, pukul solani lain dianut tuh Bapak Ibu. Di jar kita tuh diikat kayak itu jenah. Solat diikat. Nah, diikat tuh bisa dicambuk atau ditembak tuh. Ada langsung tembak. Nah kayak dirajam aja orang. Nah, rajam dahulu dirajam itu Pak Ibu ada langsung dimatiin bertahap matinya. Itu disolak marahnya. Ada yang dipukul, dicambuk. Dan yang seumpamanya, pokoknya ada yang disiksa. Itu aja sudah. Siapa orangnya? Masyarakat berpagi-pagi bertanya. Dan ada pada zaman Walid. Nah, zaman Walid pulang. Ini pemimpin. Suka ia kepada kebun. Katuji bakabun ini. Dan rumah katuji pembangunan aja. Kalau di zaman Hajat, jar kita itu Pak RW banyak terjadi disiksa kita aja siapa berarti ada kesalahan, kada tahu dia apakah zalim atau ada. Kalau zaman Walid masalah kebun dan rumah pembangunan, maka adalah segala manusia pada zamannya bertanya-tanya mereka itu. Bertanya-tanya, anggaplah masyarakat tuh Bapak Ibu hendak tahu juga berita sebenarnya. Orang Bahari Pak Ibu langsung kau takut. Orang Bahari langsung kau bertanya, siapa yang malam ini yang dibunuh? Siapa malam ini yang diikat? Siapa malam ini yang dicambuk? Nah, kalau zaman Walid senang dengan kebun, senang dengan pembangunan. Kalau zaman Bapak Harto apa? Bapak pembangunan. Ya kalau
Nah, ulun tahu lah. Kalau zaman siapa tuh? Bapak reformasi siapa? Ada kalau zaman reformasi itu lah. Bapak pembangunan itu. Nah, itu Bapak Soeharto. Nah, kemudian lagi Bapak Ibu, ada yang senang nih kebun dan rumah. Maka ada segala manusia pada zamannya bertanya-tanya mereka itu. Pada pagi daripada kerja rumah. Nah, siapa yang berbuat kebun? Siapa yang berkebun ini siapa? Dan siapa yang memilih sungai? Memilih sungai. Maksudnya memilih sungai ini kayak pengairan. Kan kayak Datuk Kalampayang Bahari itu datang sidin pakai berkebun berumah. Lalu sidin garis iya nama jadi sungai, namanya Sungai Tuan. Hobi Datuk Kalampayang tuh kebun, petani. Lalu mau olah pengairan, iya Sungai Tuan, digaris beliau dengan tongkat jadi sungai, yang namanya Sungai Tuan. Tongkatnya masih ada di Kalampayang. Ulun meminjam ulun garis, ada mau jadi sungai, tangannya lain. Nah, orang Bahari itu kayak bulan saking punya karamahnya tuh. Dan siapa yang bertanam kayu? Nah, ya juga nih, kata di bakal apa nih bahasa orang kenapa? Penghijauan kenapa? Regulisasi kenapa? Iyalah. Nah, ada salah ulang berarti pelajaran Bahari. Nah, kata Jo bertanam. Yang bertanam kayu dan adalah pada zaman Sulaiman anak Abdul Malik, nah, Abdul Muluk ini kebiasaan pemimpin dan adalah ia sukakan makan makanan, ketujuh makan makanan dan berkawin pembinian. Ya ayo kawin pembinian bahasa kitanya ada. Ini kelakuan kerajaan ini kelakuan pemimpin nih. Ada nama bunuhi orang aja maksudnya tuh siapa yang dibunuh, siapa yang dicambuk, siapa yang diikat, siapa nih pengairan ini bertanam tanaman. Nah, itu. Ini pula bertanam tanaman juga dan makan makanan ketujuh dan kawin. Dan adalah segala manusia berhabar-habaran bercerita pada makanan yang indah-indah, makanan yang enak-enak. Yang baik-baik berarti ketujuh menjem orang itu senang dan memahalkan isi kawin memahalkan isi kawin. Apa maksudnya? Maharnya larang mahal, nyata ada raja atau pemimpin berdatang pembinian mahal-mahal lain. Padahal ujar Rasulullah, mahar itu yang paling bagus, yang paling ringan. Ujar Rasulullah, nah ini kan pemimpin, anak menghendaki anakku harus aku mahali, tapi nggak mahal tetap tak bisa. Bukan mahal, mundur. Ulun pernah sedikit cerita nih, Pak Ibu, ini masalah mahar nih. Orang ini cocok lah sudah kayak gitu. Perempuannya solehah, laki-lakinya soleh. Ini jadi pelajaran orang kita. Kemudian diberi orang Pak Ibu waktu itu 5 juta. Bak kawinan kali cukup 5 juta. Orangnya sangat sederhana, tapi orangnya soleh. Dari pihak perempuannya Pak Ibu kacau.
kami kadang meminta, tetapi kami menerima menurut sekadar pemberian dari pihak bukan pihak. Oh, gitu. Tapi kurang yang di pandiri ini mungkin kada tahu pasaran lah. Tapi maaf ibu-ibu lah, anak tuh jangan seperti dijual. Ini bujuran deh. Di kampung Sabala semalam 30 juta. Berarti kan barang naik, bawang naik. Nah, apa malah bawang? Anak dijual, anaknya dijual anak tuh. Karena di kampung Sabala 30, kami meminta 35 juta. Kata lakiannya, kawalah kurang. Nah, panas kepalanya ini. Kata dari pihak perempuannya, kawai sedikit berapa kurangnya itu dijual ada. Nah, jangan anak jangan dijual, anak yang mahal jangan dijual. Kalau dijual murah, bujuran. Jar orang hulu sungai, maaf kalau ada orang hulu sungai di sini. Kadada sugi itu karena jujuran. Jujuran, senang benar laki yang belum begini nih. Jar orang hulu sungai. Nah, akhirnya Pak Ewe tawar menawar, kawalah 35 juta. Kawal orang berapa? 34,5. Kesimpulannya kawin juga hancur rumah lagi. Nah, nang murid ulun ini, hati murid tuh kenal mereka. 5 juta diberi orang, bang tadi hancur rumah orang, makalah terus. 5 juta nggak cukup. Nah, guru kayak apa? Guru ulun nih guru asap bingung guru. Jadi pihak bibiniannya, abang-abangnya datang. Apa jawaban ulun? Berapa orang memberi 5 juta guru? Nah, guru asal ada sanggup lagi. Dari pihak laki-lakinya sangat sederhana guru. Anak pin senang lah lawan lakiannya itu senang guru. Nah lakiannya senang juga guru, nah sampai senang. Tapi nah 5 juta guru. Ini biar mau latihan tinggi. Nikahnya jam 8 kan, langsung berpartai. Undangannya dari jam 8 sampai jam 9. Sejam foto-fotoan selesai. Sejam aja, atau ya lewat daripada sejam lah. Ini bujuran fakta kalau ya. Kayak itu aja sudah, kada usaha kayak orang, kada cokong duitnya. Ya ulun 5 juta tuh. Kayak ini aja pihak. Nikah langsung di pelaminan selesai. Padahal fotografer jam 8 sampai jam 9.30 terserah. Jam 8 atau sampai jam 9 terserah. Undangan itu aja. Batasi bapak si anu jangan bapak sekeluarga. Ada cukup. Nah itulah guru tinggi sesederhana mungkin. Nikahnya aja yang wajib berpengantinan sudah. Sesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai tahu-tahu ya. Ini yang sunat, kenapa maka tahu-tahu wajib bayar. Berpengantinan sunat, jangan mengalahkan. Ulun menurut pian di guru sudah. Nah lah jam 8 nikah, jam 9.15 atau 30 selesai. Itu guru. Makanannya nasi sup. Cari siapa-siapa nang ahli mansuir. Nah, ibu-ibu tersalah. Nang kira-kira ibu-ibu 1 ekor ayam buai, kalau disuir dapatlah 100 piring.
Apa ajar itu apa ajar sih dia? Pokoknya kayak benang. Nah ahli Mansuwer itu. Ada apa aja dulu, biar aja orang ngomong, yang penting dia tenang. Kepala pin kena pusing, ngomongan orang jangan membuat kepala pin pusing. Daripada orang memuji pian tapi pian biar tinggi. Ayo, orang ngomongin pian tapi pian biar tinggi. Maksudnya orang memuji pian tapi pian biar tinggi. Dari biar aja diremehkan orang tapi pian tenang. Yang penting dia ada piutang. Ini guru. Apabila dan suruh rubuhan tenda jam 9.15 menit 9.30 lepas tenda selesai, kami kadang terima lagi tutup ya Allah. Ibu-ibu yang menyiapkan makanan belikan lagi. Kenapa guru? Karena banyak pulang datang. Alhamdulillah terjadi Pak Ibu. Nasi sok ya dia. Kalau kurang banyak ambil diirigasi. Sekarang rumah kaminya bagus, rezekinya bagus. Nah, terkajut abahnya Pak Ewe mamanya. Ekonominya bagus, rumah tangganya bagus, anaknya 2 orang sudah bagus. Berkat nasi sok ayam besuya. Anak cocok sudah, apa lagi anak tua ibu kalau sudah cocok, inya sudah seia sekata, orang tua ini memudahkan jadi, kada usah mempersulit lagi, dilarang betakan ngalih kena urusannya. Bismillah akan orang hulu sungai itu ngomong kada ada jujuran itu menyudihakan. Inya anak suginya berusaha seorang. Bapak Ibu. Rasulullah tuh seperti itu ngomong. Nah yang ini nih bermahal-mahalan nih, tapi raja anak begini wajar aja bang dimahali. Nah dan diharga sahaya, arti sahaya tuh budak bahari Bapak Ibu. Diharga tuh artinya kada disia-siakan budak. Budak bukan pelem seperti perbudakan penyiksaan lain. Budak dalam Islam namanya abid, kalau perempuan namanya jariyah. Nah, ini dalam Islam. Kalau di pelem itu Pak Ibu banyak penyimpangan tentang perbudakan tuh ya penyiksaan identik. Kalau perbudakan pasti penyiksaan. Kadang dalam Islam seperti itu lain. Budak dalam Islam namanya laki-laki. Dalam Islam kalau perempuan namanya jariyah. Kenapa maka ada budak dalam Islam? Itu tahulah Bapak Ibu, tawanan perang. Tapi dihargai, mereka bernilai, bisa dijadikan istri. Budak itu bisa dijadikan selir, bisa dalam Islam, tapi tetap dihargai, bukan seperti binatang. Bisa dijual, belikan, bisa, tapi tidak disiksa. Nah ini catat baik-baik. Kalau laki-lakinya dirangkul, siapa ahli memanah, ajari sahabat tentang cara memanah. Siapa yang ahli berkuda, ajari sahabat tentang berkuda. Siapa yang ahli mengurus pedang, ajari sahabat tentang mengurus pedang. Itu perbudakan di dalam Islam. Kalau ingin merdeka, bebas, bayar sekian. Nah itu selama tidak bisa membayari, tetap kamu di dalam kekuasaan kami, tapi tidak siksa. Bagus Bapak Ibu. Nah seiring waktu perbudakan dalam Islam itu Pak Ibu lalu dihapus, jadi kita dinasah.
Hati dia satu dihapus, tidak berlaku lagi. Nah ini kalau ada film-film tentang Islam, di situ ada budak disiksa lain. Seperti Bilal bin Rabah, itu sih budak dimerdekakan oleh Sayyidina Abu Bakar, ditebus oleh Sayyidina Abu Bakar. Ketika dia masuk Islam, ditindih batu. Itu ceritanya ada ahad. Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Esa. Orang dahulu katanya Bilal bin Rabah ditebus oleh Sayyidina Abu Bakar, ditukari bebas menjadi tukang muadzin Rasul. Itu penting banget. Itu perbudakan dalam Islam. Dan meramaikan tempat kedudukan mereka itu dengan berhabar-habar yang demikian itu. Nah itu artinya dia kita tuh Pak Ewe katujuh rame-rame lah pemimpin itu. Siapa tadi? Sulaiman anaknya Abdul Muluk. Senang makan makanan, senang begini, pengawinan, orangnya pembinian. Kemudian apalagi meramaikan tempat kedudukan mereka itu dengan berhabar-habar akan yang demikian itu. Nah, jadi kita tuh menghias-hiasi tempat. Jadi kita ini nang kayak apa tuh? Taman-taman lah, tempat-tempat istirahat. Nah itu tuh ada aja Pak yang menghiasi daerah. Napa aja orang tuh ruang napa taman hijau kan? Nah itu tuh habis. Dan tatkala pada zaman Umar bin Abdul Aziz, nah ini orangnya saleh nih, kuat agama. Adalah segala manusia bertanya-tanya mereka itu beberapa engkau hafaz Al-Quran, pian berapa hafal Quran. Nah, zaman Abdul Aziz sidin senang dengan ilmu pengetahuan. Berarti Bapak Ibu lah maaf nang hadir-hadir. Kadang-kadang karakter pemimpin itu menurut kebiasaan sidin kita sudah macam-macam. Apa karakter seorang pemimpin itu apa sidin itu di masa pemimpin yang menonjol apa di masa sidin. Nah itu aja Pak Ibu. Kalau zaman Pak Najmi 60 tahun banyak lah apa tuh selokan gitu anu benar. Zaman Pak Wirasmawan Bahari Banjar Baru ini pengumuman lah kuat zaman Pak Wirasmawan. Nah itu tuh pian-pian tahu semua nih. Nah itu ada kenang-kenangan dari pemimpin-pemimpin dahulu itu. Nah itu tuh Pak Ibu. Nah zaman Abdul Aziz, Umar bin Abdul Aziz ini keilmuan, hafalan Quran dirangkul sidin, lalu membentuk seperti sekolahan hafal Quran. Nah itu zaman Umar bin Abdul Aziz. Karena sudah Isya, nah cukup hingga sini dahulu. Insya Allah kita sambung lagi minggu depan. Minggu depannya mungkin sudah berubah ke subuh Jumat di sini. Subuh Jumat insya Allah di Masjid Nurul Iman Panggul, Nurul Iman di lampu merah pindah ke sini. Kalau di sini subuh Jumat pindah dari Masjid Nurul Iman di sini. Nah insya Allah minggu depan kita sekali lagi ya Allah, minggu depannya subuh Jumat insya Allah. Al-Fatihah. Iya kalau iya kalau Bismillahirrahmanirrahim. Wa'afu'an ya kirim, wa'afu'an ya rahim, wa'afu'an ya arhamar rahimin. Ya Maulana ya Mujib ya Hadir la Yalid.
توسلنا إليك بالحبيب تقضي حاجاتنا يا الله، تقضي حاجاتنا يا رحمن، تقضي حاجاتنا يا رحيم، والمسلمين غريب. اللهم ارزقنا صحة عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان برحمتك يا أرحم الراحمين. بفضل سبحان ربك رب العزة يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.